Baik, shalom, selamat pagi. Jumpa lagi kita hari ini. Kita hari ini mengajar materi mengenai mengumpulkan data. Tapi sebelum itu, Ibu minta salah satu membawa kita dalam doa. Baik, terima kasih. Kita langsung saja dalam materi pembelajaran kita hari ini. Mengumpulkan data dengan pencatatan langsung. Contoh daripada pencatatan langsung ini yaitu misalnya Ibu Bidan menimbang berat para balita Desa Suka Damai satu per satu. Hasil berat badan para balita itulah yang disebut data yang mana diperoleh secara langsung, yaitu dengan mengadakan pertimbangan secara langsung. Yang kedua, mengumpulkan data dengan cara mengisi lembar isian. Contoh lembar isian yang digunakan adalah sebagai berikut. Seperti ini. Lalu setelah kita mendapatkan data bagaimana cara mengelolanya, terdapat dua cara dalam melakukan pengelolaan data, yaitu A. Menyajikan dalam bentuk tabel. Untuk memahami bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel lebih langsung ke contoh soal agar lebih paham. Tetapi sebelum kita langsung ke contoh, ada poin penting saat menyajikan data dalam bentuk tabel. Hendaknya data yang diperoleh acak diurutkan sehingga ini akan mempermudah dalam mengolah data. Contoh yang pertama. Pada satu hari, Bu Vivi mengadakan penimbangan berat badan terhadap 30 siswa-siswi kelas 10 dari hasil yang diperoleh berat badan tersebut. Diperoleh data dalam di kilogram sebagai berikut. Tiga puluh dua, 29, 33. Ini data-datanya. Data-datanya. Sebanyak data yang kita telah kumpulkan diolah dengan cara mengelompokkan berat badan setiap siswa-siswi. Untuk mempermudah pengelompokan data-data tersebut, dibuat tabel seperti berikut. Kita membuat tabel, ada 3 kolom. Yang pertama berat badan, yang kedua turus, yang ketiga banyak siswa. Mungkin Ibu tidak bisa gambar lagi karena peralatan kita terbatas, jadi Ibu hanya menunjukkan di laptop. Ini data-datanya. Dari pertanyaan tabel di atas kita dapat membaca data yang telah kita sajikan dengan menggunakan penyajian tabel. Ada satu orang yang berat badannya 28 kg, 2 orang yang berat badannya 29 kg, 3 orang yang berat badannya 30 kg, 2 orang yang berat badannya 31 kg, 3 orang berat badannya 32 kg, 3 orang berat badannya 33 kg, 1 orang berat badannya 34 kg, 2 orang berat badannya 35 kg, 1 orang yang berat badannya 36 kg, 2 orang berat badannya 37 kg. Ada 5 orang yang berat badannya 38 kg, 3 orang dengan berat badannya 39 kg, dan 2 orang dengan berat badannya 40 kg. Dengan menjadikan data lebih terstruktur seperti di atas, yaitu dengan mengurutkan dan menyajikan menggunakan tabel, akan lebih mempermudah dalam pengolahan data. Contoh yang kedua.
Bu Nurma, seorang guru jasmani, pada suatu hari ia mengadakan pengukuran tinggi badan siswa-siswi kelas 4 SD Matahari. Dari hasil pengukuran tinggi badan tersebut diperoleh data dalam sentimeter sebagai berikut. Ini data-datanya. Satu, berapa banyak data yang diperoleh? 2, susun data tersebut menggunakan tabel. 3, berapa sentimeter bagi tinggi badan siswa yang paling banyak? Yang keempat, berapa persen banyak siswa yang tinggi badannya 136 cm? Yang 5, berapa banyak siswa yang tingginya 138? Jawaban. Banyak data. Yang pertama, banyak data 30 orang. Yang kedua, tabel tinggi badan siswa kelas 4 Matahari sebagai berikut. Ini hasil tabelnya, tabel datanya. Yang ketiga, tinggi badan siswa yang paling banyak adalah 138 cm karena terdapat 11 orang. 4, siswa yang tinggi badannya 136 cm ada 3 orang. 3 per 10 kali 100% sama dengan 10%. Kelima, siswa yang tingginya 38 ada 11 orang. B, menyajikan data dalam bentuk diagram. Terdapat banyak macam bentuk diagram yang dapat kita gunakan dalam menyajikan data. Beberapa di antaranya adalah diagram lingkaran, diagram batang daun. Di sini kita akan mencoba menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Contoh dari menyajikan data dalam bentuk diagram. Yang pertama, dalam sebuah kelas, masing-masing anak memiliki kegiatan ekskul yang berbeda-beda. 5 orang mengikuti kegiatan ekskul pramuka, 10 orang mengikuti ekskul menari, 3 orang mengikuti ekskul tono, 4 orang mengikuti ekskul bulu tangkis, 1 orang mengikuti ekskul, 6 orang ikut ekskul teater, dan 1 orang ikut paduan suara. Sajikanlah data-data anak yang mengikuti ekskul dalam bentuk diagram lingkaran. Jawab. Lingkaran. Lingkaran tersebut terdapat pramuka sebanyak 17%, menari sebanyak 35%, taekwondo sebanyak 10%, bulu tangkis sebanyak 14%, LCT sebanyak 3%, teater sebanyak 21%, paduan suara sebanyak 3%. Kita dapat menampilkan diagram lingkaran dengan angka berupa presentasi atau dengan angka sejumlah banyak orang. Hal ini tergantung pada keinginan. Nah, bagaimana sih
kita memahami, sudah jelaskan sekarang mengenai materi pengumpulan dan pengolahan data. Belajar mengenai pengumpulan dan pengolahan data sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering kali berjumpa dengan data setelah mempelajari materi ini. Kita akan memperoleh dengan mudah mengolah data, menyajikannya dalam bentuk tabel ataupun diagram. Baik, demikian materi kita hari ini sampai di sini. Semoga materi kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan materi selanjutnya kita lanjut pada pertemuan minggu depan. Sekian dan terima kasih. Shalom.